Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kali ini? Nah, jumpa lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Ya, ingat, kali ini kalian harus lebih konsentrasi lagi agar nanti bisa menyerap semua materi dengan baik. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Kita sampai di pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran yang ke-6. Perhatikan gambar tersebut. Ada kegiatan anak pramuka yang sedang menanam pohon. Amatilah gambar tersebut. Apakah yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Pernahkah kamu melakukannya? Kira-kira apa tujuan kegiatan tersebut? Dan apakah kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Kira-kira bagaimana kegiatan tersebut? Ayo membaca. Usaha manusia dalam memelihara ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia yang justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen atau seterusnya ya, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan kurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya, yaitu berupa kerugian, bisa banjir, kekurangan air dan sebagainya. Nah, oleh karenanya sebagai makhluk yang paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain yaitu mengurangi penebangan hutan secara sembarangan. Selain itu, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dan kegiatan pertanian, terus menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau itu jaring sangat besar dan kuat, itu bisa merusak terumbu karang juga ya. Terus membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air di waktu hujan. Nah, perhatikan dua gambar tersebut. Itu ada Siti, Dayu, dan satu temannya sedang membersihkan sampah, dan yang atasnya itu mereka sedang menanam bibit pohon. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari penggunaan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan bukan jika kalian mau melakukannya. Jadi itu sangat mungkin sekali itu dilakukan, seperti Siti, si Beni, dan juga si Dayu tersebut. Ayo membaca. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, itu ada contoh teks Sumpah Pemuda ya. Saya bacakan dulu. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami
putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober tahun 1928. Teksnya dibuat seperti ejaan lama. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, sejak dahulu para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada si penerima pesan. Saat ini teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudian itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah satu pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Nah, salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Seperti ketika chattingan WA ya, disingkat-singkat. Kadang jawab nggak emoticon, nggak jelas ya. Refleksi. Nah, apa yang sudah aku pahami kali ini, kita belajar tentang usaha manusia dalam memelihara sebuah ekosistem, dan juga kita belajar tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Seperti tadi dijelaskan melalui teks Sumpah Pemuda yang terdapat ada berapa poin? Ada 3 poin. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan LKS-nya ya untuk bahan pelajaran pada latihan pembelajaran 6 halaman 86 sampai dengan halaman 87. Tidak usah dikumpulkan. Jangan lupa kritik saran dan masukannya agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Itulah tadi pembelajaran kali ini. Semoga dari situ kalian bisa memetik materi yang penting yang bisa kalian implementasikan pada kegiatan sehari-hari. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.